مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi ja'ala al-ilma fi man yasha wa aujabana ala talabihi madal ayyami wad dahr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina maulana Muhammadin abdihil mustafa sayyid ahlid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang sangat istimewa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang selainnya, baik daripada umat Nabi Adam, begitu juga kepada umat Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi Nuh, bahkan umatnya Nabi Isa sekalipun, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Kenapa malam Lailatul Qadar ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad? Kita telah tahu bersama akan hal ini, yang kisah yang terjadi pada saat Nabi SAW Mi'raj. Pada waktu itu yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, ketika Nabi SAW berada di langit yang kelima, maka Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW para nabinya, begitu juga para rasulnya dan para pengikut-pengikutnya daripada umat-umatnya. Maka subhanallah, Nabi Muhammad SAW melihat umat yang berbagai macam. Jumlahnya ada di antaranya seorang nabi ataupun seorang rasul yang diikuti oleh 100 pengikut, ada yang 200, ada yang 500, bahkan ribuan. Bahkan ada juga di antara mereka yang diikuti oleh satu orang pengikut saja. Maka subhanallah, Nabi Muhammad SAW melihat kelompok yang begitu besar pada waktu itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW terkagum dan penasaran, umat siapa ini? Pengikut siapa yang begitu besar jumlahnya ini? Maka Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka Nabi Muhammad SAW pun bertanya, "Ya Jibril, fadzalika ummatu man?" Ya Jibril, wahai Jibril, umatnya siapa itu yang begitu besar? Maka malaikat Jibril pun mengatakan, "Hum ummatu Musa ya Muhammad." Mereka adalah umatnya Nabi Musa, wahai Muhammad. Sehingga tidak lama kemudian Nabi Muhammad SAW melihat suatu umat dan suatu kelompok yang sangat besar, bahkan jumlahnya berlipat-lipat daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW pun bertanya, kalau mereka siapakah wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril pun mengatakan, "Ya Muhammad, hum ummatuk," wahai Muhammad, mereka adalah umatmu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan akan para nabinya dan para rasulnya, begitu juga para pengikutnya, maka subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada Nabi Muhammad pada waktu itu umur masing-masing di setiap nabi, begitu juga pengikutnya pada waktu itu. Sehingga Nabi SAW mendapatkan ada daripada seorang nabi dan pengikutnya yang berumur 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 500 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Dan ketika melihat umatnya Nabi Isa alaihissalam, umurnya 700 tahun dan dipenuhi dengan pahala yang begitu banyak. Daripada amal saleh, daripada kebaikan-kebaikan, daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW melihat kepada umatnya yang jumlahnya sangat besar tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan bahwasanya umurnya umat Nabi Muhammad pada waktu itu antara 60 dan 70. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW pun merasa bahwasanya ini adalah suatu kesempatan yang sedikit yang akan didapatkan oleh umatku untuk memperbanyak amal saleh. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Anna tasilu a'malu ummati ma'a kisari a'mariha ila al-a'mal al-ummatil madiyah ma'atuli a'mariha." Ya Allah, bagaimana mungkin, kata Nabi Muhammad SAW, umur amal-amal daripada umatku itu akan sampai
Bahkan akan mendekati dengan umat-umat amal-amal daripada umat-umat terdahulu. Sementara umur mereka sangat singkat, tidak sebanding antara 70 dan 700, antara 70, antara 60 dengan 600, antara 70 dengan 1000. Umurnya umat Nabi Muhammad SAW ma baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pada waktu itu, la tahzan ya Muhammad, jangan engkau sedih wahai Muhammad, sesungguhnya aku akan memberikan suatu keistimewaan yang tidak aku berikan kepada Nabi Adam, tidak aku berikan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, yaitu nanti akan aku berikan kepada umatku satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka subhanallah, malam Lailatul Qadar ini adalah kado yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seseorang yang hanya bertasbih di dalam satu malam, bersolawat di dalam satu malam, ataupun dia membaca istighfar di dalam satu malam, ataupun dia membaca Al-Quran di dalam satu malam dan bertepatan pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menghitung pahalanya dan melipat gandakan sebanyak 1000 malam. Artinya adalah seakan-akan kita beribadah membaca Al-Quran ataupun bertasbih sebanyak 83 tahun. Itu hanya dilakukan dalam satu malam saja. Bagaimana apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu setiap tahunnya, sehingga sampai 12 tahun. Dikatakan oleh ulama, barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sebanyak 12 kali, itu artinya dia sama dengan beribadah dengan sebanyak ataupun sepanjang waktu 1000 tahun. Artinya ini adalah suatu waktu yang diberikan kepada umatnya Nabi Nuh yang begitu panjang umurnya, yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad dengan hanya dia mendapatkan 10 kali daripada malam Lailatul Qadar. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam yang mulia ini, yaitu malam 1000 malam, yang malam tersebut adalah malam diturunkan Al-Quran. Bahkan kata ulama, ketika mereka mengatakan menyebutkan akan makna daripada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha, mereka mengatakan bahwasanya pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat Jibril dan seluruh malaikat untuk turun ke muka bumi. Berapa jumlahnya? Di antara ulama yang mengatakan adadu asy'arin nas, yaitu sebanyak jumlah rambut-rambut manusia. Begitu juga sebanyak jumlah bebatuan yang ada di muka bumi ini dan sebanyak pohon-pohon yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan jumlah malaikat tersebut untuk apa? Untuk ikut memuliakan daripada malam Lailatul Qadar tersebut, sehingga ada di antara mereka para malaikat yang bersujud, ada di antara mereka para malaikat yang ruku, ada di antara mereka para malaikat yang bertasbih, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memuliakan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam Lailatul Qadar adalah zubdatu Ramadan. Dia adalah intisari daripada Ramadan. Maka jangan sampai ini terlewatkan. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita ini jangan sampai kita lewatkan. Bahkan malam Lailatul Qadar ini lebih mulia daripada malam Jumat, lebih mulia dari semua malam kecuali malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka jika diurut, paling mulianya malam adalah malam dilahirkannya Nabi Muhammad, dan menduduki urutan yang kedua, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita isi dan maksimalkan waktu tersebut. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, mari kita berzikir kepada Allah, mari kita membaca Al-Qur'an, mari kita membaca istighfar. Mata kita jangan sampai kita gunakan pada malam tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita, semua anggota tubuh kita gerahkan, kita gerakkan pada waktu itu untuk hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika tepat pada waktu itu adalah malam Lailatul Qadar, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan dan pahala yang kita lakukan, dan lipat gandaan tersebut tentu akan yang menjadikan kita senyum dan akan menjadikan kita bahagia. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di tahun ini kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di malam Lailatul Qadar itu kita semua dan keluarga kita, guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai semoga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa
bahwasanya ketika pada 10 terakhir daripada malam Ramadan, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ahya lailahu, menghidupkan semua malamnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, dan mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna untuk menggapai daripada malam Lailatul Qadar. Ingat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada suatu malam yang lebih utama daripada 1000 malam. Faman hurrima khairuha faqad hurim. Maka barang siapa yang diharamkan kebaikan untuk mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar itu, maka dia telah dijauhkan daripada kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadani Allah wa iyyakum ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.